Bung Deddy. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan mahkamah siapapun wakilnya tidak masalah. Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, Pak. Bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Ya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Ya kan? Jadi nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Nah oke, kembali lagi bersama saya di Movie Laden. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama, atau untuk kita bahas bersama, atau untuk kita analisa bersama pemirsa. Di mana PDIP ya, dari dulu itu kan memang banyak omong kosongnya pemirsa. Banyak omong kosongnya. Misal soal keputusan MK mengenai Gibran. PDIP itu kan awalnya itu kan membuka kemungkinan Mas Gibran jadi wakilnya Ganjar, ya kan, seperti yang Mbak Puan sampaikan. Tapi begitu Gibran malah pilih Prabowo, putusan MK-nya malah diprotes. Ini kan persoalan kepentingan saja cuma. Itu kan omong kosong berarti. Belum lagi ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024, padahal di tahun 2009 Prabowo adalah cawapresnya Megawati dari PDIP. Omong kosong lagi. Dan lalu soal PPN 12%, sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12%, mirsa. Padahal PDIP juga yang ikut memutuskan itu pada tahun 2022. Lagi-lagi omong kosong. Dan sekarang Hasto dijadikan tersangka katanya politis. Padahal dulu ketika menteri-menteri Nasdem ditangkap, PDIP itu bilangnya nggak politis. Nah, giliran PDIP yang ditangkap malah bagian dari politis. Lagi-lagi omong kosong. Nah, soal isu Anies terkait Formula E, lihat siapa yang mengebu-ngebu ingin tangkap Anies. Ya PDIP. Giliran sekarang malah dilempar kepada Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi mau menjegal Anies, padahal PDIP yang mengebu-ngebu sebelum-sebelumnya. Jadi ini saya cuma hanya mau ingetin kepada anak-anak Abah, dimanapun saja, hati-hatilah bergaul dengan PDIP. Ingin tahu kalian? Coba kita simak terlebih dahulu, mirsa. Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Adakah Pak Jokowi yang seperti itu kepada Anies? Saya rasa tidak. Tapi kenapa kalian selalu serang Jokowi? Bahkan sekarang kalian berkolaborasi dengan PDIP yang jelas menantang Anies. Kalian masa nggak paham? Kenapa PDIP sekarang serang Jokowi dan kenapa PDIP kemarin serang Anies Baswedan? Junjungan kalian, pikir sendirilah. Gak ada ceritanya Pak Jokowi itu serang Anies, menjegal Anies dan sebagainya. Ini cuma hanya bagian dari drama PDIP yang kalian tidak paham. Ya seperti yang saya sampaikan di atas tadi itulah, itu cuma hanya bagian dari kepentingan saja. Ketika kepentingannya itu memihak kepada PDIP, PDIP itu tidak mempermasalahkan pemirsa. Dan sebaliknya ketika hal tersebut malah merugikan terhadap PDIP, dan disitulah PDIP bergerak sebagai oposisi, sebagai oposisi yang berkedok rakyat. Padahal nyatanya itu cuma hanya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya saja. Fahri sebut PDIP sering curang tapi teriak curang.
Waketum Gelora Fahri Hamzah menganggap isu akan terjadi kecurangan pemilu yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri jadi catatan serius dan rada aneh. Fahri menganggap pihaknya dicurigai curang oleh pihak yang sering curang. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu sudah paham betul apabila ada indikasi kecurangan di pemilu. Fahri kembali mempertebal keheranannya lantaran dianggap curang oleh pihak yang dikenal ahli curang. Diberitakan sebelumnya, Megawati menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati pun mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Fahri pun ketawain dan berkata, kalian itu guru besar curang, teriak curang. Prabowo Gibran menang 1 putaran tak perlu buat Sekjen Hasto nangis-nangis. Lagi pula, ini kan pesta rakyat, jadi nikmati saja. Lanjut ngopi, asyap. Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, kan itu juga menjadi pertanyaan publik ya. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa paham politik di PDIP, karena memang sentralisasi keputusan politik itu kan hanya ada di Megawati Soekarno Putri. The one and only. Veto player yang akan menentukan apa sikap politik partai. Tapi biasanya di luar itu kan bisanya meraba-raba, memprediksi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh partai. Kalau ada orang penting di dalamnya, apalagi itu menyangkut orang nomor 2 di partai, yang dilakukan. Kalau kasus-kasus di partai yang lain, kalau ada ketum ataupun sekjen partai berurusan dengan hukum seperti KPK, biasanya kemungkinannya 2 hal. Itu dibiarkan posisinya kosong sampai ada pergantian misalnya nanti. Kalau di PDIP mungkin nunggu di Kongres ya. Tahun depan kalau tidak salah di bulan Maret. Atau akan ditunjuk PLT sementara. Oh, PLT. Ya, atau sementara PLT untuk mempersiapkan bagaimana Kongres di masa yang akan datang. Karena sudah terlampau banyak orang-orang penting di partai ini yang kemudian sudah keluar dan dipecat. Jokowi dipecat, Gibran dipecat. Siapa lagi? Bobi dipecat, Effendi Simbolon dipecat, Budiman tuh cantik. Siapa lagi? Dan seterusnya, Ara juga mengundurkan diri dan seterusnya. Terlampau banyak, Bang. Iya. Jadi memang PDIP itu harus melihat dalam banyak hal. Per hari ini orang itu untuk menjadi kader partai, menjadi loyalis partai itu agak susah, Bang. Jadi tingkat partai ID kita itu sangat rendah. Jadi kalau ada orang-orang penting selama ini ada di partai, tiba-tiba harus keluar, entah itu mengundurkan diri ataupun dipecat, itu kan kerugian besar sebenarnya. Entah siapa orang per orangnya, karena kalau menyebut orang siapa yang harus jadi sekjen, jadi ketum, jadi ketua harian, jadi bendahara, itu sangat bahaya saat ini. Ketika abang nyebut misalnya Bambang Pacul, orangnya Puan. Ketika nyebut Deddy Sitorus, orang Inana. Sangat sensitif. Iya. Karena publik itu sangat gampang sekarang melihat sesuatu itu dengan variasi hitam dan putih, bukan karena ukuran-ukuran yang lain. Langsung terlabel ya kan? Betul. Itu yang saya kira. Jadi kasus Hasto ini yang dijadikan sebagai tersangka ini mesti dijadikan sebagai momentum. Bagaimana PDIP ke depan itu melakukan reorganisasi, rekonsolidasi, termasuk repositioning soal isu. Kalaupun toh misalnya di the end of the day-nya, PDIP ingin tampil seperti sekarang, agresif, kemudian konfrontatif, vulgar, nggak masalah. Tapi tentu harus dilihat bagaimana resiko-resiko politiknya di masa yang akan datang. Hubungan politik dengan pihak lain, kepentingan politik elektoral, ataupun untuk kepentingan jangka panjang. Tapi itu keputusannya dari Bu Ketum ya kan? Pastinya the one and only, veto playernya di situ, dan Kongres pastinya akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Ingat, PDIP itu dalam posisi kalah secara pilpres, dan kalah pilpres itu seakan-akan kalah segala-galanya, Bang. Buktinya, PDIP sekalipun menang pileg, semua partai ingin tegak lurus dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Ya percuma menang pileg kalau pilpresnya kalah, Bang. Karena suka tidak suka, menang pileg itu seringkali tidak didengarkan. Orang hanya ingin melihat siapa partai pemenang pilpres. Disitulah kemudian semua kekuatan politik akan terkonsolidasi. Wajar kalau ada orang yang mengatakan PDIP itu adalah pemenang tanpa mahkota. Menang pileg tapi nggak dapat presiden, itu nyaris tak ada artinya. Kira-kira begitu. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan sekali lagi pemirsa, jangan gampang terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Ini murni cuma hanya bagian dari drama, cuma hanya bagian dari kepentingan saja yang mengatasnamakan rakyat dan memprovokasi rakyat. Padahal ini tidak sama sekali ada hubungannya dengan rakyat, tidak sama sekali demi negara dan demi rakyat, tidak. Jangan terprovokasi ya dengan bahasa-bahasa yang saya membela, omong kosong.
Subscribe channel VLA biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru di channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI. Nggak mengambang, tapi begini loh, ada Mengambang jok siapa? kayaknya yang nomor 1. Oh, Ya, terkait soal itu saya pikir Pilpres sudah selesai. oke. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Gitu loh. Nah ini menurut saya, ayo kita biarkan tanggal 14. Ini nggak jadi koalisi kayaknya.